Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita dipertemukan kembali dalam acara Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang edisi 14 April 2022. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan renungkan. Tapi sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, di pagi ini kembali anak-Mu menghampiri kekudusan-Mu, seraya menaikkan pujian syukur dan terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan itu terus nyata dalam panjang kehidupan kami dari hari lepas hari, teristimewa dari malam hingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh penuh keberkatan. Di acara doa pagi ini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mampukan hamba-Mu untuk berkata-kata, sehingga firman-Mu yang kami akan sampaikan itu betul bisa kami wujud nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami di jemaat kami. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34. Kita akan membaca satu ayat dari ayat yang ke-24. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana seorang suami, seorang bapak meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk selamanya disebabkan karena kecelakaan. Di mana pada saat itu anak-anaknya masih kecil-kecil. Ini sungguh luar biasa pergumulan yang dihadapi ibu tersebut, di mana harus membesarkan anak-anaknya dan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya ini suatu pengorbanan, perjuangan keras dari ibu tersebut yang dia alami. Semoga di dalam kehidupan kita bisa seperti ibu ini yang tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34 berkisah tentang sebuah pengorbanan yang tiada taranya. Melalui perikop ini ada 3 hal pokok perenungan yang berkaitan dengan respon kita terhadap pengorbanan Kristus. Pertama, Yesus Kristus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita. Simbol roti dan anggur menjadi pengingat bahwa pengorbanan itu benar-benar telah terjadi. Tugas kita adalah mengundang orang-orang untuk bersama menikmati kasih-Nya. Yang kedua Bapak Ibu, pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya. Saya ulangi, pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya. Hal itu menunjukkan pengorbanan Yesus adalah sempurna. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari peristiwa itu. Caranya adalah menyerahkan hidup untuk dipandu sesuai dengan kehendak Yesus yang adalah roti dan air hidup. Dan yang ketiga, perjamuan adalah kesempatan bagi umat Tuhan
untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Perjamuan kudus bukan tempat pesta pora, mabuk-mabukan, bermalas-malasan, atau hal-hal lain yang tidak berkenan di hati Tuhan, melainkan untuk mensyukuri pengorbanan Kristus sebagai satu persekutuan yang dikasihi Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yesus telah berkorban untuk kita, maka apa yang harus kita lakukan? Marilah kita berani menjadi saksi dengan cara berani berkorban untuk sebuah kebaikan bagi sesama. Seperti Kristus yang telah berkorban untuk menyelamatkan anak-anaknya. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kembali lagi anak-Mu datang menghampiri kekudusan-Mu, di mana sesaat lamanya kami telah diperdengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, saudara-saudara kami, seluruh jemaat Sudiang, sehingga firman itu kami boleh wujud nyatakan dimanapun keberadaan kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Ya Bapa dalam surga, di saat ini juga kami datang berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, tolong mereka, hiburkan mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat Sudiang, yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, tolong mereka, berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga di dalamnya ada kesembuhan. Begitu juga dengan para medis yang terus bekerja untuk melakukan pertolongan, bahkan keluarga yang turut mendampingi dengan berbagai upaya. Tuhan, tolong dan berkati upaya mereka semua. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami seluruh jemaat Sudiang yang mengalami sukacita dengan berbagai hal. Biarlah sukacita itu terus boleh hadir di dalam kehidupannya, sehingga senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan tahu berterima kasih. Ya Bapa dalam surga, kami datang berdoa buat pergumulan-pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami di dalam jemaat kami, jemaat Sudiang. Tuhan mau dengar, Tuhan mau tolong, Tuhan mau jawab doa-doa pergumulan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa buat persekutuan kami di dalam jemaat kami di sini. Terus kami dimampukan untuk kami satu sama lain bisa saling mengasihi, saling melayani di dalam kasih cinta Tuhan. Kami juga berdoa buat panitia pembangunan yang sementara bekerja dengan keras, dengan berbagai upaya untuk penyelesaian gereja kami, rumah Tuhan. Berkati kami semua yang terlibat di dalamnya, bahkan semua jemaat yang mengambil bagian di dalamnya, sehingga apa yang menjadi rencana kami dengan tepat waktu pembangunan rumah Tuhan akan dapat terselesaikan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara. Berikan kedamaian, ketentraman di dalamnya, sehingga
seluruh anak-anakmu boleh merasakan kedamaian, sehingga boleh beraktivitas dengan baik, dan semua hal-hal yang diinginkan itu dapat terwujud karena adanya kedamaian di negeri kami yang kami cintai ini. Ya Bapa dalam surga, kami mohon ampun akan salah dosa-dosa kami, baik itu sengaja, tidak disengaja, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang ketika kami menaikkan doa-doa pergumulan pribadi lepas pribadi. Ya Bapa dalam surga, jangan kehendak kami yang terjadi, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, syukur kami, pengharapan kami. Semua ini kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam sehat.